Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya, Muhammad Husan Aprianto. Kali ini kita akan bertemu kembali untuk membahas dan sedikit mungkin ya istilahnya itu sedikit belajar bersama tentang mata kuliah yang baru. Apabila di semester sebelumnya itu saya mengajar mata kuliah manajemen operasional, maka di semester ini saya akan mengajar mata kuliah lanjutan dari manajemen operasional, yaitu manajemen operasional lanjut. Mohon maaf, yaitu metode kuantitatif pengambilan keputusan. Jadi sebenarnya kalau kita lihatnya secara topik per topik, pembahasan yang ada di dalam metode kuantitatif pengambilan keputusan itu sebenarnya adalah pembahasan yang lebih mendalam daripada pembahasan manajemen operasional. Nanti di dalam metode kuantitatif ini, mahasiswa akan diperkenalkan kepada beberapa metode yang menggunakan teknik-teknik kuantifikasi, baik itu menggunakan statistik maupun non-statistik ya, untuk mengatasi permasalahan-permasalahan di bidang manajemen. Salah satunya contoh permasalahan misalkan pengambilan keputusan untuk bisnis, misalkan untuk pengambilan keputusan untuk jumlah produksi pada 3 bulan ke depan. Itu bisa diprediksi menggunakan metode kuantitatif seperti misalkan menggunakan salah satu teknik di dalam forecasting, yaitu menggunakan metode grafik, atau yang lebih lanjut ini menggunakan metode regresi linier. Baik, sebelumnya saya mohon maaf tidak bisa hadir secara tatap muka maupun secara online langsung karena posisi saya masih di luar kota, sehingga kemungkinan untuk hari Sabtu pagi jam 10 saya tidak bisa ikut ke dalam Zoom meeting maupun tatap muka secara langsung. Sebagai alternatif, saya kirimkan video yang bisa diakses di Google Scholar dan juga bisa diakses juga di YouTube. Nanti silakan mahasiswa melihat video dan untuk sebagai menambah wawasan untuk materi pada pertemuan pertama. Baik, di dalam pertemuan pertama ini sebenarnya saya tidak akan memberikan materi panjang lebar. Untuk pertemuan pertama, saya hanya memberikan beberapa gambaran-gambaran apa yang akan dipelajari di dalam metode kuantitatif pengambilan keputusan. Baik. Baik. Di dalam metode kuantitatif pengambilan keputusan, ini adalah merupakan salah satu mata kuliah wajib dan merupakan mata kuliah keahlian. Sehingga di dalam mata kuliah ini sejalan dengan visi dan misi yang sudah dirumuskan oleh STI Dr. Gazet Mutakin, yaitu meningkatkan, mohon maaf ya, meningkatkan profesionalitas dan kapabilitas dalam tata kelola dan penyelenggaraan pendidikan tinggi. Dalam hal ini berkaitannya dengan profesionalitas dan kapabilitas untuk oleh mahasiswa, bahwa mahasiswa ini nanti akan dibekali tentang bagaimana sih pengetahuan-pengetahuan untuk merumuskan beberapa, atau selain merumuskan juga mengatasi beberapa permasalahan di bidang manajemen. Nah, ini salah satu mungkin yang sejalan dengan visi dan misi. Kalau misinya itu kalau di dalam STI itu lebih kepada pendidikan tinggi untuk profesionalitas dan kapabilitas, tapi ketika ini ditransfer kepada mahasiswa, mahasiswa akan memiliki nilai atau profesionalitas yang lebih daripada profesionalitas yang sesuai dengan standar minimal. Profesionalitas apa yang akan dimiliki oleh mahasiswa setelah mempelajari metode kuantitatif ini? Paling tidak mahasiswa itu bisa mengaplikasikan metode matematika, terutama statistik, dalam pengambilan keputusan bisnis di manajemen. Baik, untuk penempatannya, ini adalah penempatannya di semester ketiga ya. Penempatan mata kuliah ini di semester 3 SKS di semester ke-6. Kemudian sifatnya itu sifat perkuliahannya kita lakukan perkuliahan seperti biasa. Kalau dulu sifatnya itu adalah offline,
Kalau sekarang sifat perkuliahannya online tetap muka. Kemudian kita lakukan apa namanya itu diskusi dan penugasan. Berbeda dengan mata kuliah sebelumnya, kalau di mata kuliah manajemen operasional lanjutan sebelumnya, mungkin mahasiswa akan banyak presentasi, terutama tugas-tugas kelompok. Mahasiswa diminta untuk menyarikan, membaca dan menyarikan apa yang telah dibaca di dalam buku referensi, terutama di buku Hazer. Nah, berbeda dengan metode kuantitatif, mahasiswa hanya diberikan tugas untuk memperdalam metode kuantitatif, yaitu tugasnya seperti biasa, menjawab soal-soal permasalahan kuantitatif. Ya. Nah, kenapa seperti itu? Karena ada sedikit kekhawatiran dari saya kalau misalkan mahasiswa diberikan tugas kelompok, saya takut nanti yang dipresentasikan itu lebih kepada deskriptif. Jadi tidak kepada metode-metode kuantitatif yang akan dipresentasikan. Oke. Nah, tugasnya bisa tugas individu dan tugas kelompok nanti akan saya pertimbangkan. Dan kalau misalkan untuk apa namanya itu untuk menghitung dan lain sebagainya, mungkin akan banyak lebih kepada tugas individu ya. Baik, untuk penilaian, sistem penilaian sama seperti mata kuliah sebelumnya, yaitu ada 10% untuk nilai kehadiran atau nilai otoritas dosen, kemudian ada 20% untuk nilai penugasan, kemudian sisanya itu adalah UTS 30% dan UAS 40%. Baik, lalu mata kuliah ini bercerita tentang apa sih sebenarnya? Jadi sesuai dengan judulnya, metode kuantitatif pengambilan keputusan, mata kuliah ini membahas tentang gambaran pengetahuan kemampuan tentang manfaat dan persyaratan prosedur. Prosedur apa? Beberapa metode statistik yang nanti digunakan untuk menganalisis dan mengambil keputusan permasalahan bisnis. Jadi, jikalau kita lihat deskripsi yang pertama, maka mata kuliah ini pasti akan mencakup tentang metode-metode yang ada di dalam statistik, misalkan probabilitas, kemudian program linier, regresi linier, dan metode-metode yang lainnya seperti metode transportasi, kemudian game teori yang sudah dicetuskan oleh Jonas, seorang matematikawan pemenang Nobel. Kemudian selain itu, mahasiswa juga akan mempelajari lebih dalam tentang analisa keputusan. Kemudian transportasi, pemodelan, metode penugasan, metode teori antrian, kemudian forecasting. Ya. Baik, jadi seperti itu isi mata kuliah ini. Saya harap tidak ada istilah-istilah yang dapat membingungkan mahasiswa. Jika ada beberapa istilah yang menurut mahasiswa itu masih dirasa asing, bisa konfirmasi atau bertanya di grup WA. Seperti misalkan antrian, kemudian gap teori gitu ya, kemudian forecasting gitu ya. Itu mungkin ada beberapa istilah yang asing bagi mahasiswa. Nah, sebenarnya untuk metode kuantitatif pengambilan keputusan, selain metode-metode yang saya sebutkan tadi, itu juga ada beberapa metode lain. Ada beberapa metode lain yang bisa dipakai dalam metode kuantitatif pengambilan keputusan. Seperti misalkan ya, metode stokastik. Metode stokastik itu adalah salah satu metode di dalam statistik dan matematika yang memanfaatkan bilangan random. Nah, bilangan random sendiri itu kalau kita lihat runut dari sejarah munculnya bilangan random itu berkaitan dengan permainan pada kasino, kemudian permainan pada permainan dadu dan judi dan lain sebagainya, gitu ya. Dan permainan itu dikuantifikasikan oleh seorang ahli matematikawan, kemudian dikonversikan dirumuskan ke dalam suatu teorema dan ilmu-ilmu tertentu sehingga bisa diaplikasikan ke dalam ilmu manajemen. Baik, standar kompetensinya sesuai dengan standar kompetensi yang telah diberikan oleh program studi, bahwa setelah mahasiswa mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mengidentifikasi ruang lingkup metode kuantitatif, kemudian menghubungkan permasalahan bisnis dengan penyelesaian menggunakan persamaan matematika dan grafik atau metode grafik. Kemudian menganalisis data dengan metode transportasi dan penugasan, menyusun skema keputusan dengan metode kuantitatif, menganalisis metode kuantitatif yang digunakan,
mengevaluasi metode kuantitatif untuk pengambilan keputusan dalam bisnis. Ya. Jadi kalau kita lihat standar kompetensinya, ya semua seputar tentang metode kuantitatif. Jadi dalam pelajaran ini, ya pasti bahas. Setiap topik yang akan dibawakan selalu hitungan. Ya, baik. Lalu selama satu semester ini apa yang akan dipelajari oleh mahasiswa dan mungkin juga akan dipelajari oleh saya. Kita sama-sama belajar ya, kita sama-sama sharing apa yang diketahui oleh mahasiswa, di-share, apa yang diketahui oleh saya di-share, apa yang tidak diketahui oleh saya dan mahasiswa, kita bisa saling mengisi ya. Jadi yang pertemuan pertama saya akan berbicara mengenai pengantar saja ya. Jadi apa-apa yang akan dipelajari dalam metode kuantitatif. Kemudian pertemuan kedua, ketiga, keempat kita belajar pemrograman linear atau kalau di dalam statistik itu namanya adalah regresi linear. Tapi berbeda. Pemrograman linear di sini ini adalah regresi linear sederhana. Artinya variabel yang ditampilkan di dalam metode kuantitatif ini itu biasanya hanya dua variabel. Ya. Kemudian apakah bisa tiga? Bisa, tapi tidak bisa digambarkan ke dalam metode grafik. Hanya dua variabel saja yang bisa digambarkan dengan metode grafik. Nah, jadi pertemuan kedua kita belajar tentang solusi grafik. Jadi grafik itu bagaimana cara membaca grafik, bagaimana cara menulis grafik yang benar sesuai dengan kaidah-kaidah matematika dan sains yang sudah menjadi baku di kalangan ilmuwan di bidang matematika, sains, MIPA, teknik, dan terutama di bidang manajemen. Kemudian yang ketiga, pertemuan ketiga kita belajar metode simplex maksimasi. Ya, bagian pertama, metode simplex ini saya bagi dua karena pembahasannya cukup panjang. Jadi pertemuan keempat adalah metode simplex maksimasi bagian yang kedua. Kemudian di pertemuan kelima, mahasiswa akan belajar mengenai analisis keputusan. Nah, di pertemuan keenam nanti mahasiswa akan belajar mengenai probabilitas dan teori utilisasi. Dan pertemuan ketujuh nanti kita akan adakan mudah-mudahan di pertemuan ketujuh ini tidak ada materi lagi untuk pertemuan 1 sampai dengan 6, maksudnya tidak ada hutang materi yang harus dipelajari. Sehingga di pertemuan ketujuh kita bisa lakukan review dan latihan untuk beberapa pertemuan yang sudah kita lalui. Dan yang di pertemuan ke-8 UTS ya, minggu ke-8 UTS. Lalu minggu ke-9, atau pertemuan ke-9 kita akan sama-sama belajar mengenai peramalan, metode peramalan atau forecasting. Ya. Jadi forecasting ini jangan diabarkan sebagai weather forecasting atau peramalan cuaca itu atau peramalan menggunakan kartu tarot dan lain sebagainya ya. Ini berbeda. Forecasting ini kita bicara mengenai data. Hampir mirip seperti peramalan cuaca yang juga meramalkan perkiraan cuaca berdasarkan data 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun cuaca ke belakang. Di forecasting juga kita menggunakan data, tapi data yang dipakai itu adalah data-data yang dalam manajemen dan bisnis. Contoh misalkan data permintaan, data penjualan 2, 3, sampai 5 tahun ke belakang. Lalu data itu kita ambil trennya, ya tren seperti dalam saham kan ada tren ya, yang sekarang itu sedang marak-maraknya itu adalah tren apa namanya yang sedang marak-maraknya itu tren tentang harga emas yang naik turun. Nah, kalau kita lihat trennya, datanya, itu sebenarnya harga emas itu naik, kemudian turun, 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 naik lagi, kemudian turun, lalu naik drastis. Nah, itu yang kita bicarakan di dalam forecasting. Oke, itu salah satunya pada emas. Salah satu contohnya pada harga emas. Tapi ada juga banyak beberapa contoh nanti yang akan kita tampilkan bersama. Kemudian yang berikutnya di pertemuan ke-10 itu adalah tentang teori permainan, game teori. Nah, game teori ini sebenarnya memang dicetuskan oleh ilmuwan matematika bernama John Nash. Dia ilmuwan matematika, pemenang Nobel Matematika karena berhasil merumuskan game teori yang bisa dimanfaatkan ke berbagai bidang ilmu. Salah satunya adalah manajemen. Lalu ada bidang ilmu yang lain. Ada.
misalkan ya mikroelektronika di dalam sains atau teknik, kemudian apa namanya fisika untuk menentukan probabilitas dari elektron dalam suatu atom, itu bisa menggunakan game teori ya, dan lain sebagainya. Yang akan kita bicarakan game teori di sini adalah game teori yang bisa diaplikasikan di dalam ilmu manajemen. Kemudian ke pertemuan ke-11, mahasiswa akan belajar tentang metode transportasi. Ya. Dan pertemuan ke-12, model antrian, 13 model simulasi, 14 model jaringan, dan ke-15 kita review. Ya. 16 kita lakukan ujian akhir semester. Semoga semua topik atau subtopik yang tertera di dalam pokok bahasan ini bisa disampaikan semua, sehingga pada saat UAS soalnya itu mencakup keseluruhan. Tapi pengalaman beberapa eh, tahun ke belakang, 2-3 tahun ke belakang, itu paling hanya sampai pada model simulasi. Tidak sampai keseluruhan, tapi mudah-mudahan sekarang bisa sampai keseluruhannya. Baik, referensi. Mungkin ada yang bertanya, untuk belajar itu semua, pokok bahasan ini semua, referensi yang harus saya baca apa sih? Gitu ya. Eh, ini ada beberapa referensi wajib yang dipakai banyak kampus untuk mata kuliah ini. Yang pertama itu adalah map hanya satu, yaitu referensi dari render, ya, referensi dari render. Referensi dari render, eh, Render et al., Render dan kawan-kawan tahun 2012 yang judulnya Quantitative Analysis for Management, 11 edition, Person Prentice Hall. Mohon maaf sekali, untuk buku ini saya belum menemukan versi terjemahannya, tidak seperti manajemen operasional. Ya. Eh, Mungkin bagi mahasiswa yang tahu ada versi terjemahannya, bisa saja langsung dibeli oleh mahasiswa secara online ataupun secara offline datang ke toko buku. Tapi kalau saya pribadi, saya belum menemukan versi terjemahannya. Mudah-mudahan mahasiswa ada yang tahu ya. Nah, ini buku wajib yang harus dibaca oleh mahasiswa untuk memperkaya pengetahuan tentang metode kuantitatif pengambilan keputusan. Nah, eh, lalu ada apa? Apakah ada referensi yang lain? Ada referensi tambahan. Ini masuk bisa baca buku di Hiller, kemudian tahun 1995, Introduction to Operation Research, eh, ngantar ke riset operasi. Oh ya, sedikit eh, tambahan ya, bahwa metode kuantitatif pengambilan keputusan dulu nama mata kuliahnya adalah riset operasi. Riset operasi. Nah, kalau mahasiswa mencari buku yang berbahasa Indonesia di internet, misalkan riset operasi, kalau bukunya itu bagus, gitu ya, itu bisa dipakai sebagai rujukan. Karena dulu nama mata kuliahnya memang riset operasi, dan topik-topik yang ada di dalam, yang dibahas di dalam buku ini, buku yang ditulis oleh Render, itu semua adalah riset operasi. Baik, yang berikutnya Report dan John tahun 2000, Report dan John tahun 2006, Quantitative Analysis for Management, 9 edition Prentice Hall, ini juga bisa dipakai untuk rujukan. Tapi untuk level mahasiswa, pembahasan yang cukup detail dan mudah dicerna hanya di buku bacaan wajib ini. Ya, silakan nanti mahasiswa baca. Nanti bukunya akan saya sertakan di Google Classroom ya. Nanti kode kelasnya akan diinformasikan melalui WA Group. Baik, baik. Saya sedikit pengantar saja tentang metode kuantitatif ya. Jadi eh, pernah mahasiswa lihat gambar seperti ini? Ini gambar apa? Ini gambar apa ya? Sphinx. Ini gambar apa? Piramid gitu ya. Nah, kalau kita lihat piramid dan Sphinx, terutama yang saya akan bahas piramid dulu ya. Piramid kalau kita lihat, ternyata susunan-susunan piramid itu sama seperti rasi bintang Orion. Kalau kita lihat dan bandingkan susunan piramid Giza dengan piramid-piramid kecil sekelilingnya,
lalu kita plotting titik, lalu kita samakan dengan rasi bintang Orion, itu sama persis. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua sphinx. Ini sphinx, itu hewan singa berkepala manusia. Nah, banyak peneliti yang meneliti bahwa sphinx ini kalau kita bagi dua, set, gitu ya, secara gambar dibagi dua. Nah, ternyata setiap panjang dari sini ke sini, ini panjangnya sama dari sini ke sini. Artinya apa? Sphinx ini dibuat dengan presisi yang tinggi, sehingga bentuk sphinx ini simetris satu sama lain untuk kedua sisi. Artinya apa? Artinya orang zaman dahulu sebenarnya itu sudah tidak asing lagi dengan metode perhitungan atau metode kuantitatif. Ya. Dan memang orang zaman dulu metode kuantitatif itu selalu dipakai untuk segala aspek kehidupan dalam beragama. Itu ya, ada perhitungan kalender bulan berdasarkan matahari dan berdasarkan bulan. Kemudian yang kedua itu ya, matematika dipakai untuk konstruksi bangunan pada bangunan-bangunan zaman dulu. Kemudian yang berikutnya matematika atau teknik atau metode kuantitatif dipakai untuk perdagangan sehingga bisa menghitung laba rugi secara detail, kemudian denda dan lain sebagainya. Ya. Jadi sebenarnya metode kuantitatif itu seharusnya oleh kita semua, oleh saya maupun mahasiswa, itu jangan dijadikan sesuatu yang menakutkan karena orang-orang zaman dulu sudah melakukan seperti itu. Ya. Bahkan kalau mungkin kita sandingkan ya pengetahuan zaman dulu dengan sekarang, mungkin zaman dulu lebih mendalam kalau dari segi kuantitatifnya untuk beberapa arsitektur yang apa namanya arsitektur kuno yang dibangun dengan teknologi yang seadanya. Nah, terus contoh yang kedua, analisa kuantitatif ini ternyata pada era industri itu banyak juga dipakai ternyata untuk bisnis. Contoh, tahun 1990 Taco Bell ini bisa menghemat lebih dari 150 juta dolar dengan menggunakan metode forecasting dan metode penjadwalan. Kemudian NBC, televisi internasional NBC, itu bisa meningkatkan pendapatan sampai 200 juta dolar antara tahun 1996 sampai dengan 2000. Bayangkan pada tahun segini kan ya, 200 juta dolar itu sangat tinggi sekali. Sangat sangat angkanya itu sangat fantastis. Apalagi tahun 98 ada krisis moneter secara global. Ya. Kemudian yang contoh yang berikutnya, Continental Airlines menghemat lebih dari 40 juta pada tahun 2001 dengan menggunakan metode analisis kuantitatif untuk segera pulih dari penundaan cuaca dan gangguan lainnya. Artinya apa? Semua metode kuantitatif ini berdasarkan data, yang pertama ya. Kemudian yang kedua, semua berdasarkan catatan secara detail. Kemudian yang ketiga, dengan perhitungan yang presisi. Jadi dihitung sedetail-detailnya. Nah, dengan perhitungan yang detail, semua aspek dihitung, maka kita bisa mengestimasikan kalau misalkan mengambil keputusan A, maka akan rugi. Kalau mengambil keputusan B, ruginya mungkin tidak terlalu besar, tapi dapat laba sedikit. Kalau mengambil keputusan C, tidak ada rugi, bahkan laba lebih besar. Nah, itulah manfaat dari metode kuantitatif. Jadi, apa itu analisis kuantitatif? Jadi, analisis kuantitatif itu sebenarnya kalau kita lihat ini data mentah, ya. Kemudian data mentah ini kan kita belum bisa baca apa-apa ya. Contoh data mentah itu data yang ada di Badan Pusat Statistik, ada tabel, jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin, ya. Buat apa gitu ya. Tapi kalau misalkan data mentah tadi dianalisis secara kuantitatif, misalkan grafik, maka menjadi informasi yang bermanfaat gitu ya. Ya, misalkan jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin untuk tingkat pendidikan. Oh, ternyata dari data tersebut, dari analisis data tersebut, yang melanjutkan ke pendidikan sampai jenjang sarjana sebagian besar adalah perempuan. Bisa jadi seperti itu kan, itu data yang bermanfaat ya daripada data jumlah penduduk saja. Gitu ya. Jadi seperti itu analisis kuantitatif. Jadi kalau di dalam analisis kuantitatif itu selalu ada faktor
kuantitatif, yaitu faktor yang bisa dikuantifikasikan, yang bisa diangkakan, bisa dihitung. Faktor ini ada dua ya, faktor kuantifikasi, faktor kuantitatif, yang kedua faktor kualitatif. Contoh faktor kuantitatif itu ini dapat diangkakan, dihitung. Alternatif investasi yang berbeda, suku bunga, tingkat persediaan, permintaan, biaya tenaga kerja. Ada juga faktor kualitatif yang sulit diukur, contoh cuaca, undang-undang, terobosan teknologi. Lalu di dalam analisis kuantitatif, pakai faktor yang mana? Faktor kedua-duanya. Faktor kuantitatif dipakai, faktor kualitatif dipakai. Bagaimana caranya? Bisa. Yang kualitatif ini kita bisa menggunakan beberapa teknik, contohnya dalam statistik itu dengan menggunakan kategori, misalkan Gatman, Likert, gitu ya. Itu salah satu contoh faktor kualitatif yang dibawa ke ranah kualitatif yang dibawa ke ranah kuantitatif. Ya. Nah, pendekatan pendekatan kuantitatif itu seperti apa sih? Jadi seperti ini ya, kalau pendekatan kuantitatif. Jadi, maaf, saya tidak akan panjang lebar. Maaf, Pak. Nah, pertama, definisikan masalah. Lalu, kembangkan model. Model apa? Model matematika berdasarkan masalah. Lalu, peroleh data input. Lalu, pengembangan solusi. Lalu, pengujian solusi, analisis solusi, implementasi hasil. Nah, ini semua yang dilakukan di dalam metode kuantitatif. Kalau kita sandingkan dengan mata kuliah manajemen strategik, hampir mirip. Manajemen strategik kan untuk merumuskan suatu strategi, itu yang pertama harus tahu dulu masalahnya apa. Ya, dari masalah, lalu kita sudah tahu perumusan masalah, lalu kita analisis, kembangkan model, kembangkan beberapa kriteria untuk model. Nah, kalau di dalam manajemen strategi, itu kriteria untuk modelnya itu adalah kriteria faktor eksternal, eksternal faktor evaluation, sama internal faktor evaluation. Itu nanti akan dikuantifikasikan. Nah, di sana nanti dari faktor eksternal dan internal dicari data, lalu data di-input, kemudian berdasarkan hasil data tersebut diolah secara kuantitatif, lalu kembangkan solusi. Hasil solusi lalu dicoba. Ternyata dengan solusi yang dipakai berdasarkan hasil perhitungan dan pertimbangan dari metode kuantitatif, oh ternyata sesuai. Maka ini analisis hasil dan implementasi hasil. Ya, baik. Itu yang akan dibahas dalam metode kuantitatif. Mendefinisikan masalah, saya yakin tidak maksimal tahu semua masalah itu apa ya. Jadi, intinya masalah itu bukan sesuatu yang tidak ada. Contoh misalkan ya, eh, satu daerah gitu ya, daerah kabupaten tertentu, saya tidak akan sebut namanya, ternyata banyak sekali bayi dengan lahir berat badan rendah atau prematur. Gitu. Itu masalah bukan? Iya, masalah. Gitu. Nah, kalau kita lihat kenapa bayi bisa prematur, itu kan banyak faktor gitu ya. Atau misalkan ada gizi buruk gitu ya. Itu kan banyak faktor, prematur atau gizi buruk banyak faktor. Salah satu faktornya bisa mungkin kesejahteraan keluarga. Bisa seperti itu, bisa menyebabkan gizi buruk. Atau faktor berikutnya adalah pengetahuan gitu. Nah, maka dalam merumuskan masalah, jangan disebutkan bahwa di keluarga tidak memiliki pengetahuan tentang gizi. Tidak ada pengetahuan. Itu bukan masalah. Ya, yang disebut masalah itu adalah sesuatu yang ada, yang harus kita tingkatkan sehingga bisa menjadi perbaikan. Kalau tidak ada diadakan, itu namanya bukan menyelesaikan masalah, gitu ya. Ya. Jadi misalkan gitu ya. Dulu kan di berbagai daerah untuk menghilangkan angkot sangat susah. Nah, kalau misalkan pemerintah daerah mengambil kebijakan, misalkan angkot dihapus, pasti protes semua. Kenapa? Karena itu bukan mengatasi masalah. Karena masalahnya itu ada nyata di sana. Ya, gitu. Jadi untuk mendefinisikan masalah itu adalah sesuatu yang ada diangkat sehingga yang diangkat itu perlu ada perbaikan. Contoh untuk berkasus gizi buruk apa itu masalahnya? Kurangnya pengetahuan keluarga tentang gizi. Berarti solusinya pengetahuan harus di-upgrade. Bukannya tidak ada pengetahuan gitu ya. Kalau tidak ada pengetahuan ya berarti kita harus kembali lagi ke nol. Jadi
keluarga itu harus dilihat lagi pendidikannya dari awal, dari SD, dari TK, SD. Ya kalau masuk TK, SD, kalau enggak susah kita ngatasi masalah. Maka kita harus lakukan perumusan masalah dengan baik, gitu ya. Ya seperti itu. Oke, jadi hit-nya atau kata kuncinya masalah itu adalah eh, gejala atau identifikasi dari penyebab, ya. Oke, pengembangan model. Nah, kalau di dalam metode kuantitatif, model yang dikembangkan adalah seperti ini. Model matematika. Ini skala model. Ini model skematik. Nah, kalau metode kuantitatif, model yang dipakai yang mana? Paling banyak adalah ini. Apakah skala model dipakai? Skala model, iya dipakai. Kalau model matematisnya sudah benar, sehingga bisa dibuat simulasinya. Dari simulasi, baru ada skematik. Gitu ya. Oke, pengembangan model artinya itu adalah model yang sudah ada, lalu ditambah variabel pengembangan. Model yang sudah ada, diperbaiki datanya, itu pengembangan. Ya. Model yang sudah ada, dikombin dengan model yang lain, itu namanya pengembangan. Ya. Memperoleh data input. Nah, data itu diperoleh dari mana sih sebenarnya? Memperoleh data input. Data ini bisa diperoleh dari apa namanya itu? Data-data ini bisa diperoleh ya secara sekunder, secara primer. Ya. Jadi data input itu harus akurat. Nah, cara untuk membuat data itu akurat adalah data harus merepresentasikan dari populasi. Baik itu diambil dari secara data sekunder, dari berbagai laporan, kemudian data dari BPS ataupun yang lainnya, atau diambil secara data primer menggunakan survei, wawancara, dan sebagainya. Ya. Intinya data itu harus representatif terhadap populasi. Oke, pengembangan solusi. Jadi pengembangan solusi ini adalah hasil dari analisis kuantitatif. Itu kan nanti memperoleh nilai yang bisa dijadikan untuk pertimbangan pengambilan keputusan. Nah, pengembangan solusi ini itu adalah salah satu pengembangan dalam memecahkan permasalahan melalui persamaan-persamaan kuantitatif. Ya, itu nanti kita akan baca banyak lebar. Oke, pengujian solusi artinya solusinya itu harus apa namanya logis, konsisten, mewakili situasi sebenarnya. Sehingga untuk pengujian solusi, solusi biasanya di apa namanya diuji. Solusi ini biasanya diuji ke bukan keadaan yang lainnya, ke populasi yang lain. Jadi ada suatu masalah di populasi A atau ada suatu permasalahan di perusahaan A. Lalu kita menganalisis, ketemu solusinya. Hasil solusi ini jangan dicobakan ke perusahaan A, dicoba ke perusahaan yang lain yang memiliki karakteristik yang sama dengan perusahaan A. Sehingga hasil dari uji coba solusi ini itu bukan subjektif, jadi bisa objektif gitu ya. Jadi tidak ada campur tangan atau intervensi dari perusahaan sebelumnya yang dapat mempengaruhi hasil dari uji coba solusi. Oke, analisis hasil, saya rasa tidak usah dijelaskan ya hasil analisis seperti apa. Yang jelas itu dalam analisis hasil itu selalu ada sensitivitas. Sensitivitas itu kalau dalam kuantitatif ya namanya nilai ralat atau toleransi atau persen. Jadi misalkan kita kita gini mengukur suhu tubuh nih, tak, menggunakan termogan, tak, muncul 36,5 derajat Celcius. Nah, apakah angkanya itu persis seperti itu? Tidak. Kalau kita baca manual dari alat termogan, itu selalu menyertakan pengukuran menggunakan alat ini akan menghasilkan skala ukur minimal sekian, maksimum sekian dengan plus minus 0,5 derajat Celcius. Ya kan seperti itu. Nah, 0,5 derajat Celcius itu adalah nilai plus minusnya atau nilai toleransi atau nilai sensitivitas. Artinya, unsur statistik atau probabilitas itu selalu ada di dalam hasil metode kuantitatif.
Haruskah dihitung? Harus. Kenapa? Karena metode kuantitatif itu kan bukan sebenarnya meskipun itu hitungan pasti, tapi bukan metode pasti. Karena apa? Karena tadi pengambilan datanya ini kan berdasarkan sampel yang menurut kita mewakili populasi dan belum tentu juga ya sampel yang diambil itu bisa mewakili populasi secara merata 100%. Pasti ada nilai sensitivitas atau plus minusnya. Gitu. Lalu implementasi hasil ya seperti ini ya. Ini tinggal diimplementasikan saja. Nah, bagaimana membangun membangun model kuantitatif? Gampang saja. Kita main logika. Contoh misalkan profit perusahaan ini sama dengan pendapatan dikurangi pengeluaran kalau profit ya. Ya kan? Keuntungan itu kan pendapatannya berapa dikurangi pengeluaran. Oke. Logika ini kita ambil ke arah diambil ke matematik. Jadi seperti ini. Profit kan pendapatan dikurangi pengeluaran. Pengeluaran itu bisa apa saja sih? Secara umum pengeluaran ada dua, fixed cost, kemudian yang kedua variable cost. Ya. Nah, kita pakai simbol gitu ya, simbol-simbol matematika supaya bahasanya umum. Pendapatan itu sama dengan apa sih? Pendapatan kan harga jual ya, harga jual produk dikalikan dengan jumlah produk yang dijual. Ya, berarti harga harga jual per unit produk dikalikan jumlah unit yang dijual. Ini pendapatan. Dikurangi fixed cost ditambah variable cost gitu ya. Nah, fixed cost misalkan kita tahu nilainya. Variable cost, nah setiap unit itu pasti memiliki variable cost. Sehingga variable cost ini sama dengan variable cost per unit dikalikan jumlah unit yang terjual. Kalau semua logika-logika ini kita ubah logikanya ke dalam bentuk simbol, maka simbolnya seperti ini. Profit sama dengan S, harga per unit. Ya, harga per unit. Dikalikan dengan X, jumlah unit yang dijual. Gitu ya. Dikurangi F kecil, itu adalah biaya tetap fixed cost. Ditambah V kecil, biaya variabel. Ditambah X. X itu tadi apa? Jumlah unit yang dijual. Ya. Oke, dari sini maka ini biasalah distribusi ya matematika, ini kali ini, kemudian ini kali ini gitu ya. Hasilnya adalah ini. Oh. Maka profit sama dengan S kalikan X dikurangi F dikurangi VX. Nah, seperti ini. Jadi sebenarnya kalau kita belajar metode kuantitatif dengan matematika, itu jangan pusing. Kenapa? Karena matematika itu sebenarnya kalau kita belajar matematika, jangan dilihat simbolnya. Tapi kita pahami filosofinya bahwa matematika itu adalah bahasa dalam sains. Kenapa orang membuat matematika dengan simbol-simbol? Supaya pesan yang ada dalam simbol itu bisa tergeneralisasi oleh semua orang yang membacanya. Contoh misalkan X, kalau di sini X itu simbol apa sih? Jumlah unit yang terjual. Ya, kalau orang lain bakal membaca buku ini melihat simbol X, berarti X itu adalah jumlah unit yang terjual. Sama kan bahasanya? Ya, sama. Jadi matematika itu adalah bahasa sains. Contoh lainnya dalam matematika, oh ya dalam pelajaran IPA SMP, fisika misalkan gaya, gaya simbolnya apa? F kan? Nah, semua orang yang pernah belajar IPA ketika melihat simbol F, pasti dia akan menyebut gaya ini. Kenapa? Karena ini simbol itu adalah suatu bahasa gitu. Ya, sama saja kalau kita belajar bahasa Arab gitu ya. Alif, kemudian nun, itu ana gitu. Ya. Ini kan bahasa dan ini dalam simbol ya, simbol-simbol Arab. Nah, sama juga matematika juga. Ini bahasa, tapi ini dalam simbol matematika F. Gitu. Jadi matematika itu jangan dilihat simbolnya yang membuat kita pusing, tapi apa makna dari simbol ini sehingga kalau kita tahu maknanya simbol, maka kita membaca buku secara keseluruhan ataupun membaca buku yang lain dengan simbol yang sama kita paham. Karena itu kita belajar bahasa.
ya cara merumuskan model matematika. Ya, ini penjelasan-penjelasan yang lain tidak usah saya jelaskan. Nanti silakan mahasiswa baca sendiri. Sama penjelasan seperti tadi, cara logika ya. Oke, baik. Nah, nanti untuk beberapa permasalahan di dalam metode kuantitatif ini, kita akan menggunakan ini QM untuk Windows. Itu salah satu software kuantitatif manajemen untuk Windows. Ada juga yang dalam bentuk Excel. Tapi nanti programnya kita coba untuk Windows ya. Nanti saya akan coba sertakan programnya juga di Google Classroom sehingga mahasiswa bisa mendownload dan mencoba di laptop masing-masing. Nah, menunya itu banyak sekali kok ini. Ada project management dan sebagainya. Linear programming ini ada nih. Markov ada. Game theory ada, forecasting ada, dan sebagainya ya. Jadi kita akan nanti bahas satu persatu cara panjang lebar. Ini screenshotnya untuk software tadi ya. Ini yang bentuk Excel-nya. Kalau Excel ini relatif sulit diinstal, jadi saran saya yang install yang ini saja, yang versi Windows-nya. Oke, baik. Sampai di sini. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang sudah mahasiswa sisihkan untuk belajar metode kuantitatif ini. Mohon maaf sekali lagi, saya mohon maaf tidak bisa online secara langsung karena posisi saya masih di luar kota. Takut nanti kalau misalkan esok hari pada saat jam kuliah ini saya tidak keburu untuk mengisi materi. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi minggu depan, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.